Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Priani, NIM saya 19104168667 dari kelas A1 Pagi Manajemen, mata kuliah perilaku konsumen, dosen Pak Adi Mursalin, sarjana ekonomi master manajemen di Fakultas Ekonomi di kampus Universitas Pancabakti Pontianak. Di sini saya akan membahas atau meringkas proses pembelian dan kepuasan konsumen. Proses pembelian dan kepuasan konsumen. Kepuasan pembelian, seleksi yang dilakukan konsumen terhadap dua pilihan alternatif atau lebih, yang itu belanja online atau belanja di toko, membeli merek nasional atau membeli merek internasional, membeli produk atau memakai jasa, membeli karena diskon atau membeli karena tertarik pada produk. Pengambilan keputusan konsumen, model yang mendasari proses perilaku konsumen dikenal sebagai model rangsang tanggapan, stimulus, responsi model. Rangsangan pemasaran dari perusahaan dan lingkungan konsumen merupakan stimulus dalam pengambilan keputusan pembelian, sedang proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor personal maupun sosial konsumen. Respon perilaku pasar konsumen sebagai faktor keluaran dapat berupa keputusan pembelian atau tidak melakukan pembelian. Model pengambilan keputusan konsumen, input eksternal influensi, yaitu yang bisa kita lihat. Model keputusan, 4 pandangan mengenai pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama adalah pandangan ekonomi. Model ini disebut dengan teori manusia ekonomi. Untuk berperilaku rasional dalam arti ekonomi, seseorang konsumen harus mengetahui semua alternatif produk yang tersedia secara tepat dari sudut keuntungan dan kerugiannya, dan mampu mengenali satu alternatif yang terbaik. Yang kedua adalah pandangan pasif. Pandangan pasif menggambarkan konsumen sebagai orang yang pada dasarnya tunduk pada kepentingan melayani diri dan usaha promosi para pemasar. Dalam pandangan pasif, para konsumen dianggap sebagai pembeli yang menuruti kata hati dan irasional, siap menyerah kepada tujuan dan kepuasan pemasar. Yang ketiga adalah pandangan kognitif. Dalam hal ini, konsumen dipandang sebagai pengolah informasi yang mencari dan mengevaluasi informasi berbagai pilihan yang tersedia. Pandangan ini juga mengakui bahwa konsumen tidak mungkin berusaha memperoleh semua informasi yang tersedia mengenai setiap pilihan. Konsumen akan mungkin menghentikan usaha pencarian informasi ketika mereka merasa bahwa mereka sudah cukup memperoleh informasi untuk mengambil keputusan yang memuaskan. Yang keempat adalah pandangan emosional. Keputusan yang didasarkan pada suara hati dan perasaan yang timbul ketika itu atau karena terdorong secara emosional. Hal ini tidak berarti bahwa keputusan dan emosional tidak rasional. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa produk yang dibeli itu dapat memberikan kepuasan emosional adalah kepuasan yang sangat rasional. Senangkanlah diri Anda pantas mendapatkannya. Perilaku pembelian berdasarkan usaha pemecahan masalah. Yang pertama adalah pemecahan masalah yang luas. Konsumen tidak mempunyai kriteria yang mampat untuk menilai kategori produk atau merek tertentu dalam kategori tersebut atau tidak membatasi jumlah merek. Yang kedua adalah pemecahan masalah yang terbatas. Konsumen telah menetapkan kriteria dasar untuk menilai kategori produk dan berbagai merek, namun belum sepenuhnya menetapkan pilihan terhadap kelompok merek tertentu. Pencarian informasi tambahan yang mereka lakukan lebih merupakan penyesuaian sedikit-sedikit. Mereka harus mengumpulkan informasi merek tambahan untuk melihat perbedaan di antara berbagai merek. Perilaku sebagai respon yang rutin. Konsumen sudah mempunyai beberapa pengalaman mengenai kategori produk
dan serangkaian kriteria yang ditetapkan dengan baik untuk menilai berbagai merek yang sedang mereka pertimbangkan dalam berbagai situasi. Mereka mungkin mencari informasi tambahan. Dalam situasi lain, mereka hanya meninjau kembali pada yang sudah menjadi tips perilaku pemberian. Yang pertama adalah pemberian yang terencana. Pertama adalah pemberian terencana dalam artian sempit, yaitu ketika konsumen sudah menentukan jenis brand yang akan dibeli, misalnya sebelum pergi ke supermarket, sudah diputuskan untuk membeli buah jeruk. Kedua adalah memberi terencana dalam arti luas, yaitu ketika konsumen sudah memutuskan untuk membeli produk tertentu, tapi belum tahu memilih brand yang mana. Yang kedua adalah pemberian tidak berencana. Angel dan Blackwell mendefinisikan unplanned buying sebagai suatu tindakan pembelian yang buat tanpa direncanakan sebelumnya. Cobbs and Heyer mengklarifikasi suatu pembelian tidak terencana terjadi apabila tidak dapat tujuan pembelian tertentu atau merek dan kategori tertentu pada saat masuk toko. A. Pembelian karena diteringatkan. Yang B. Pembelian produk yang berhubungan. Yang C adalah impulsive purchasing. Kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen telah menjadi titik sentral perhatian dalam bisnis dan manajemen, sehingga berbagai literatur yang menyangkut bisnis dan manajemen organisasi, baik yang bersifat mencari laba ataupun niraba, menempatkan kepuasan konsumen sebagai ukuran utama. Westbrook, pengertian kepuasan konsumen yaitu Westbrook dan Lilly. Kepuasan konsumen adalah merupakan respon emosional terhadap pengalaman yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dibeli. Kepuasan konsumen dapat didefinisikan pula sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat dipenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Faktor yang memengaruhi kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya. Dimensi kualitas produk adalah performansi, fitur, reliabilitas, konformasi, daya tahan, serviceability, estetika, persepsi kualitas. Komponen kepuasan konsumen, respon, tipe, dan intensitas. Kepuasan konsumen merupakan respon emosional dan juga kognitif. Fokus pada performansi objek disesuaikan pada beberapa standar waktu. Respon terjadi pada waktu tertentu. Ciri-ciri konsumen yang puas, loyal terhadap produk, adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain. Elemen kepuasan konsumen, expectation, performance, completion, confirmation, disconfirmation, deskripsi. Strategi kepuasan konsumen. Ada dua strategi menjadi dasar dalam menghadapi perilaku konsumen pelanggan, yaitu strategi menyerang, bersikap agresif dalam menjerat pelanggan. Agresif dalam artinya memilih persiapan menyerang yang matang dan cukup kuat untuk menyerang. Strategi defensif atau bertahan, strategi mempertahankan yang sudah ada dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan yang dimiliki. Macam atau jenis kepuasan konsumen. Kepuasan fungsional, kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian suatu produk. Kepuasan psikologika, kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak terwujud. Tipe kepuasan dan ketidakpuasan menurut model diskonfirmasi teori. Ketika konsumen membeli suatu produk, maka ia memiliki harapan tentang bagaimana produk tersebut berfungsi. Performansi produk akan berfungsi sebagai berikut. Diskonfirmasi, positif, disconfirmation, produk berfungsi lebih baik dari yang diharapkan. Konfirmasi sederhana yaitu simple confirmation, produk berfungsi sebagai yang diharapkan. Dikonfirmasi negatif atau negatif disconfirmation, produk berfungsi lebih baik dari yang diharapkan.
yang kita ketahui, gambar 2.6 paradigma dikonfirmasi yang bisa kita lihat yaitu dari para ahli yaitu Peterson tahun 1993. Tipe-tipe kepuasan dan ketidakpuasan Strauss dan Neuhaus berdasarkan emosi spesifik terhadap penyediaan jasa dan minat berperilaku untuk memilih lagi penyediaan jasa yang bersangkutan, yaitu adalah demanding customer satisfaction, stable customer satisfaction, basic customer satisfaction, established customer dissatisfaction, demanding customer dissatisfaction. Pengukuran kepuasan, Kotlin mengidentifikasi 4 metode yang mengukur kepuasan pelanggan, yaitu complaint and suggestion system, sistem keluhan dan saran, pembelian bayangan, analisis konsumen yang beralih, survei kepuasan pelanggan. Tugas bagi